Good afternoon, everyone. My name is Samuel Krishna Prandaka. Today, I will inform you all about some of the opinions of our special source. Of course, we will discuss about the COVID pandemic, which is starting to decline, and we are now connected to Al Kevin Prasetyo at the Sejang Port Police Post. Here's the snippet. Selamat siang Pak, selamat pagi. Kami dari siswa SMA Negeri 1 ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumbernya terkait penanganan COVID ataupun yang terjadi PPKM sekarang. Ada beberapa pertanyaan dari kami untuk Bapak, yaitu salah satunya dulu Pak. Apa sih peran Polri dalam penanganan COVID-19 di Tanjung Priok? COVID-19 di Tanjung Priok? Baiklah, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Aibtu John Ferry Martel, bertugas sebagai Komandan Pos Pol Sungai Jang dan juga Gompa. Jadi terkait tentang pertanyaan yang disampaikan, kebetulan saya juga merupakan salah satu anggota PPKM di Pelabuhan Sriwijaya Singapura pada saat musim pandemi kemarin. Jadi kalau ditanyakan mengenai tugas pokok kepolisian ini membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jadi peran Polri ini bukan hanya di Tanjung Pinang, tetapi di seluruh Indonesia. Polri mengambil bagian tugas ini, dan diantaranya masuk sebagai tim Satgas COVID, dan juga di tim PPKM, dan salah satunya saya juga yang berada di sana. Pelaksanaan kurang lebih pada saat itu 1 bulan berjalan. Jadi tugas-tugas kami di sana itu yaitu tadi, ya, melakukan pemeriksaan, pencegahan bagi yang orang-orang yang terkena COVID. Dan salah satu persyaratannya itu untuk berangkat pada saat PPKM itu yaitu bahwa menunjukkan hasil. Pertama itu PCR bagi yang akan berangkat ke luar kota. Luar kota ini artinya yang berada di luar provinsi dengan menggunakan transportasi udara. Jadi mereka harus menggunakan PCR dan hasilnya harus negatif. Nah, begitu juga kalau yang antar kota dalam provinsi itu cukup dengan menggunakan antigen. Hasil antigen ini hasilnya haruslah negatif. Nah, barulah kami memberikan izin kepada setiap calon penumpang yang akan berangkat menuju tujuannya masing-masing. Jadi pelaksanaan ini pun bukan hanya di kepolisian, ini gabungan dari instansi, baik juga TNI, ada dinas perhubungan, ada dinas dari Kota Tanjung Pinang yaitu Satpol PP, dan juga dari stakeholder terkait dalam hal ini kepelabuhanan, yaitu dari Pelindo, ya, dari KKP Kesehatan, ya, Dinas Kesehatan Pelabuhan. Jadi kami sama-sama turun di sana. Baik Pak, terima kasih. Nah, selama penanganan yang telah terjadi selama kurang waktu sebulan tadi kan Bapak sebut, apakah berjalan secara lancar atau adakah gejala-gejala yang menunjukkan keterlambatan akan pelaksanaan itu Pak? Jadi dapat kami sampaikan pada saat pelaksanaan ini berjalan dengan lancar walaupun ada temuan-temuan. Temuan ini apa yang saya maksud dengan temuan? Begini, ada masyarakat itu pertama yang tidak mau melakukan pemeriksaan tetapi tetap mau memaksakan diri untuk berangkat, ya, dengan berbagai alasan. Ada yang nggak sempat, ada yang nggak punya uang karena kan ada biayanya untuk tes PCR, untuk antigen ini 150 pada saat itu, memang cukup besar. Nah, yang kedua, nah ini yang paling lucu. Sebenarnya ini dibilang temuan mungkin sedikit lah, tapi kalau dibilang masalah besar tidak lah. Ada yang calon penumpang nakal, jadi dia melakukan tes antigen ataupun PCR, dan ternyata
dia merubah. Kalau kita nggak hati-hati, kita tengok itu negatif, ternyata kalau kita periksa dari belakangnya itu di kertas itu ternyata dia positif. Nah itu ada kami temukan beberapa kejadian ya, beberapa orang, dan setelah itu kita amankan karena berarti itikat baik itu nggak ada. Dia tidak menjaga bahwa apabila dia berangkat maka akan berisiko memindahkan penyakit ini, ya, virus ini kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah oleh karena itu untuk yang seperti itu kami lakukan langsung itu koordinasi dengan dinas karantina kesehatan KKP, itu langsung dikarantina itu. Nah gitu. Kalau untuk kendala lainnya saya rasa nggak ada. Baik, Pak, terima kasih. Mengapa sih kalau Polri ini sangat penting gitu bagi penanganan COVID di khususnya di Indonesia, apalagi khususnya di Tanjung Ya, Pinang? betul. Saya tadi belum buka semuanya ya. Kenapa begitu penting peranan Polri? Pertama, karena Polri ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya itu satu. Bahkan kami itu ada di unit-unit terkecilnya itu namanya Babin Kamtibmas. Di setiap kelurahan itu ada polisinya langsung yang merupakan perpanjang tanganan kepolisian di satu wilayah. Misalnya di Polres itu ada satu lah Babin Kamtibmasnya, dan dia melekat di kelurahan bahkan sampai di tingkat RT RW, sehingga dia lebih dikenal dan lebih gampang masuk. Yang kedua, kenapa ini tugas Polri ini krusial atau sangat-sangat penting? Karena kami ini pertama itu memberikan himbauan dan memanggil orang-orang untuk melaksanakan vaksin. Ya, itu kita himbau, kita tarik orang, kita beri pengertian, kita jemput, kita antarkan. Dan bahkan di kantor polisi, ya, dan di belakang kantor polisi pun kita mengadakan vaksinasi juga di Polres itu. Di Polres kadang-kadang nanti di polsek-polsek ya. Itu biasanya di Polres sama di polsek itu ada. Nah, kita cari orang-orangnya, nah, kita sarankan dan kita bawa untuk melaksanakan vaksinasi 1 dan vaksinasi 2. Jadi kalau dibilang sangat penting, ini sangat-sangat penting sekali. Oleh karenanya memang dibuktikan bahwa Polres Tanjung Pinang khususnya ini ya, Kepri ini Polres Tanjung Pinang, Kapolres itu mendapat reward dari gubernur karena apa? Pencapaiannya luar biasa. Itu pencapaian untuk di Kepri tertinggi itu di tingkat Polda Riau, Polda Kepri ya, Batam, Tanjung Balai Karimun, Anambas, Natuna, Bintan, ataupun Lingga, Dabo, itu tertinggi itu pencapaiannya itu dari Polres Tanjung Pinang. Makanya Tanjung Pinang nomor 1. nomor 1 pencapaian ini di dalam hal ini ya, yang kita bawa suntik itu nomor 1. Makanya Kapolres kita Pak AKBP Fernando itu mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar terkait dengan hal ini. Jadi memang kepala daerah pun merasakan bahwa kinerja Polri ya, apa yang sudah dilakukan ini sangat-sangat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Siapa sih yang sangat-sangat bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 khususnya Tanjung Pinang? Ini bicara Siapa tentang Tanjung Pinang atau Siapa saja? spesifik ke Polri aja? Lebih ke semua sih. Oh gitu ya. Siapa sih yang bertanggung jawab? Betul. Ya begini ya, COVID ini sebenarnya tidak berbicara pada satu pihak saja. Ini banyak pihak, dari kepala daerah. Kepala daerah ini bisa saya jabarkan yaitu ya, gubernur. Kita bicara ke provinsi ya. Kalau nasional itu jelas itu pemerintah pusat, itu salah lagi ya, pemerintahan Jokowi, presiden, menteri. Nah kalau bicara tentang Kepulauan Riau ini didukung dan peranannya ini merupakan tanggung jawab secara bersama, yaitu pihak pertama pihak provinsi yaitu Gubernur Kepulauan Riau ya. Kemudian kalau di pihak kota itu wali kota Tanjung Pinang ya. Begitu juga instansi-instansi terkait. Nah, misalnya dinas kesehatan, kepolisian, TNI, dari kota sendiri itu Satpol PP ya. Terus yang kedua juga dari kesehatan pelabuhan tadi, terus dari stakeholder kepelabuhanan yaitu Pelindo, KSOP juga ikut ya, banyak dinas terkait yang sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat Tanjung Pinang ini terbebas dari, berusaha untuk memperkecil lah setidaknya dari COVID-19. Hal ini terbukti bahkan sekarang ya, sekarang Lohas sudah kosong ya, hanya ada satu temuan itu di Anambas ya. Jadi sudah progresnya ini sudah sangat-sangat membaik dan dirasakan sekarang ini apa yang sudah dilakukan oleh
Polri dan stakeholder itu memang sangat-sangat bermanfaat. Dan satu lagi ya, sayalah salah satu orang yang menikmati yang merasakan dampaknya dari COVID ini. PPKM itu 1 bulan itu dilaksanakan, begitu hari terakhir selesai PPKM dari pelabuhan, saya berikut istri dan anak saya juga terkena penyakit ini. Nah itulah tadi karena kita sebagai petugas PPKM, kami akhirnya diungsikan ke Lohas. Nah itulah kenang-kenangan yang nggak terlupakan saya petugas PPKM dapat oleh-olehnya dari pelabuhannya itu tadi ya. Tapi ya syukur, ya puji syukur ya kami nggak ada apa-apa, ya biasa-biasa saja. Setelah 11 hari kami udah boleh pulang dan sudah terbebas dari sakit. Iya. Gimana yang menurut Bapak daerah yang memungkinkan ya, atau enggak yang sangat rentan terhadap COVID-19? Ini maksudnya itu yang sangat memungkinkan seperti apa sih ya? Karena begini, Daerah yang rentan Pak. Iya. Rentan tidak. Sebenarnya begini ya, yang dimaksud dengan daerah yang rentan seluruh wilayah, daerah yang berpenghuni itu pasti rentan apabila di situ terjadi harus pertemuan antara orang dengan orang yang tidak dilengkapi dengan vaksin. Semua berpotensi. Tapi kalau mungkin tanya skala yang tertinggi ya, skala tertinggi di antara provinsi ini yang terkena itu kemarin itu memang ya jumlah paparan itu yang besar itu 2 tempat itu biasanya saingan itu kejar-kejaran antara Batam, Kursi Batam dan Tanjung Pinang. Memang itu yang agak statistiknya itu agak ya ini bersaing nih, kedua ini lah biasanya yang tinggi karena mobilitas itu terjadinya paling banyak kan di Batam sama Tanjung Pinang. Nah itu tadi itu makanya dia agak tinggi. Ya. Oh berarti kedepannya bakalan ada PPKM lagi ya Pak ya, bukan sekarang yang udah nggak ada, berarti bakalan ditiadakan lagi Pak ya? Betul, PPKM ini sengaja dinaikkan supaya mencegah arus perpindahan orang. Bagi yang nggak perlu jangan. Nah itu tadi tujuannya untuk pencegahan karena diprediksi akan ada serangan gelombang ketiga dan inilah varian yang baru yang berbahaya. Makanya pemerintah tidak mau lengah, antisipasi dilakukan untuk hal ini, makanya ditingkatkan menjadi PPKM level 3 di tanggal 24. Baiklah, sepertinya cukup itu saja yang bisa saya pertanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas jawaban Bapak. Semoga kami mendengar juga senang, ya penonton juga senang. Ya itu aja. Semoga hari Bapak menyenangkan, hari Bapak berjalan dengan lancar. Sama-sama. Saya tutup wawancara ini beserta narasumber Bapak Marpau dengan selamat siang dan salam sejahtera. An interesting and very informative interview from our resource persons, namely Mr. Aibtu John Ferry Marpaun. And now we have also been connected by our colleague at Lantamal 4 Tanjung Pinang, namely Anya Cikal Timotius, with a great resource too. Of course, here's a snippet. Yuk. Siapa ya? Selamat siang Pak, saya dari siswa SMA Negeri Tanjung Pinang. Kali ini akan melaksanakan wawancara tentang penanganan COVID-19. Oh, yang ini yang dari salah satu ya? Siap, Gimana? Baik, silakan duduk. Ya siap. Aduh, ada apa nih? Mau ada apa nih kira-kira? Saya rencana hari ini datang untuk mewawancari Bapak sebagai narasumber perwakilan dari TNI Polri. Ini sengaja ngadu TNI AL. Oh, gitu. Tentang apa ya? Tentang Kita ingin membahas tentang penanganan COVID-19 di Tanjung Pinang, Pak. Oke. Ini tanpa kita berbanyak bual, kita lanjut dengan pertanyaan pertama. Apa peran TNI AL dalam penanganan COVID-19 di Tanjung Pinang? Peran daripada TNI AL dalam hal ini Lantamal 4 Tanjung Pinang sejak Presiden Republik Indonesia Pak
vaksinasi terhadap COVID-19. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan. Yang pertama, kita dengan jargon 3M, kemudian yang sekarang ini adalah 5M. Nah, jadi percepatan TNI Angkatan Laut dalam Lantamal 4 dalam pandemi COVID-19 dengan melaksanakan serbuan vaksin maritim. Serbuan vaksin maritim itu adalah kita menyelenggarakan vaksinasi terhadap masyarakat maritim yang ada di pulau-pulau terluar, yang ada di pulau-pulau terpencil, maupun yang ada di pesisir-pesisir pantai yang ada di jajaran daripada Lantamal 4. Oke, betul. Jadi yang dari saya ambil tadi sudah melakukan proses yang namanya berapa kali vaksinasi dan juga beberapa aturan seperti 5M kan Pak. Jadi selanjutnya saya tanya lagi, bagaimana hasil dari semua proses semua ini? Apakah Ya. hasilnya memuaskan atau tidak? Ya, dari hasil atau evaluasi yang sudah kita kerjakan dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan ini November, terjadi penurunan pandemi, penurunan aktif daripada pasien yang sudah terkena daripada COVID-19 menurun jauh terjal, menurun tajam sekali, terutama pada bulan Juli itu puncaknya masa pandemi COVID menurut evaluasi kami. Kemudian pada bulan November, Agustus, September, Oktober, November itu turun terjal sekali sampai ke bawah, dan sekarang pada masuk zona kuning di Tanjung Pinang, terutama di Kepulauan Riau itu sudah zona kuning dan masuk level 1. Betul. Saya juga memang sesuai dengan fakta saya mengikuti dari Pak. Dan menurut Bapak nih, mengapa TNI AL itu termasuk yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 ini? Sebenarnya nggak cuma TNI Angkatan Laut, jadi seluruh TNI dan pemerintah. Jadi gini, TNI itu membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penanganan percepatan pandemi COVID-19. Nah, TNI Angkatan Laut dalam menghadapi pandemi COVID-19 juga melaksanakan pelatihan terhadap personel daripada Lantamal 4. Misalnya kemarin baru tertutup kemarin masalah pelatihan gimana cara penanganan pandemi COVID agar lebih cepat kita menurunkan masalah pandemi ini. Kemudian penting bagi Angkatan Laut? Itu penting bagi Angkatan Laut, bukan hanya bagi Angkatan Laut saja, tapi bagi TNI, bagi masyarakat sebenarnya itu merupakan penting untuk kita mencegah pandemi COVID-19. Nah, karena kita adalah instansi pemerintah, otomatis kita ikut turun tangan, apalagi pemerintah dalam hal ini Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI untuk membantu percepatan pandemi COVID melalui protokol kesehatan 5M dan percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Iya, ya Pak. Ya. Jadi saya pertama kali masuk Lantamal, Lantamal ini begitu menarik ya Pak. Ya. Bagaimana kita lanjutkan wawancara kita dulu Pak? Boleh. Ayo. Mari. Saya lihat Lantamal 4 ini sangat menarik ya Pak. Iya. Bapak sendiri di dalam menjabat sebagai partisipan kan Bapak? Iya. Kira-kira tugas pokok partisipan itu apa aja? Dinas Penerangan Lantamal 4 punya tugas pokok adalah memberikan penerangan masyarakat maupun penerangan pasukan, baik pasukan yang ada di satuannya maupun memberikan penerangan kepada masyarakat luas bahwasanya ini loh keberadaannya Lantamal 4 sebagai satu bagian daripada TNI Angkatan Laut yang ada di daerah. Kita lanjut ya Pak. Iya. Menurut Bapak nih siapa yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19? Sebenarnya yang bertanggung jawab itu seluruh masyarakat ya. Iya. Tapi kan sudah ada dalam bentuk satgas COVID yang baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Nah, tapi dalam hal ini baik di satgas COVID itu kan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan TNI yang ada, TNI Polri yang ada di satuan atau daerah masing-masing, sehingga mereka berkolaborasi untuk bersama-sama memberikan percepatan penanganan COVID-19.
sebenarnya semua masyarakat bertanggung jawab untuk masalah ini. Jadi TNI Polri ini masuk dalam Satgas juga ya Pak? Masuk dalam Satgas. Oke. Dan itu masuk ke lanjut pertanyaan kita lagi Pak. Menurut Iya. Bapak ya Pak, di mana yang merupakan potensi terbesar penyebaran di Tanjung Pinang khususnya Pak? Berdasarkan hasil survei, sebenarnya Tanjung Pinang ini, terutama Tanjung Pinang agak cukup besar. Karena apa? Karena kita ada masuk pada turis atau mancanegara yang dari Singapura maupun Malaysia yang masuk ke sini. Yang ke Tanjung Pinang saja, tapi secara keseluruhan Kepulauan Riau, baik Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, kemudian Anambas maupun Rana, itu salah satu yang paling cukup tinggi di Pak, kami telah masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Kapan tanggal 4 melaksanakan penanganan COVID ini di Tanjung Pinang Pak? Khususnya. Tadi sudah kami jelaskan, dari sejak mulai bulan Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang kita sudah melaksanakan masalah penanganan COVID-19, baik dari penerapan disiplin protokol kesehatan maupun vaksinasi di pulau-pulau terluar maupun pulau-pulau terpencil dan masyarakat pesisir yang ada di jajaran Kepulauan Riau. Berarti semua sudah stabil dan rata ya Pak? Sudah. Ya, oke, kalau gitu apa harapan Bapak pada semua Satgas yang ada di Pinang ini dan semua di seluruh Indonesia untuk kedepannya dalam penanganan COVID-19 ini Pak? Kami berharap bahwa pandemi COVID-19 cepat berakhir. Kemudian bagaimana bisa cepat berakhir? Nah, bersama dengan masyarakat, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M itu, kemudian bersama-sama dengan secara sukarela dan tidak takut untuk divaksin, karena dengan divaksin itu dapat cepat mempercepat atau dapat mempercepat penanganan COVID-19. Oke Pak, terima kasih atas wawancara kita hari ini Pak. Sangat berkesan bagi saya juga, dan mudah-mudahan wawancara ini sangat mengedukasi untuk teman-teman di luar sana. Ada lagi imbauan untuk Bapak kira-kira? Ya, jadi kami dari Lantamal 4 mengimbau kepada masyarakat yang ada di Tanjung Pinang bahwa tetap pandemi ini belum berakhir, masih ada lagi mungkin. Untuk itu tetap disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan menjauhi segala macam interaksi di tempat yang kita bekerja. Kemudian jangan takut, terutama pada anak-anak yang usia 12 sampai 17 ini tetap divaksin, baik yang udah umur 60 tahun ke atas tetap divaksin, karena vaksin salah satunya dapat mengurangi atau mempercepat pandemi COVID-19 berakhir di Indonesia. Demikian. Action. Thank you to our resource persons, Mr. Major Saul Jamlai. And with that, I will finish today news. Good afternoon, and Samuel Krishna Prandaka signing out. Thank you. Bye-bye.